Pasti kalau ada itu sangat pengaruh sekali ya. Pengaruhnya tuh mungkin di lebih ke pengenalan produk dari kota tahu yang mungkin hanya tahu bisa produksi yang lain, memperkenalkan makanan-makanan khas kota Kediri, terus ekonomi pun juga otomatis lebih meningkat. Perkembangan kota Kediri lumayan cukup baik, ada pembangunan yang lebih lagi ke depannya, lebih memakmurkan masyarakat lagi, terus ya supaya lebih mengikuti kota-kota besar lagi ke depannya. Dengan adanya bandara akan menambah juga pemasukan dari kota Kediri, dan kota Kediri semakin terkenal juga. Itu adalah sejumlah harapan dari masyarakat. Lalu, bagaimana dengan persiapan pemerintah Kota Kediri menyambut hadirnya 3 proyek strategis nasional? Mau jadi apa Kota Kediri? Di Jawa Timur, Kediri adalah salah satu kota terbesar setelah Surabaya, Malang, dan Batu, dengan luas 63,4 km persegi yang terdiri dari 3 kecamatan. Jumlah penduduk Kota Kediri menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020 adalah 286.796 jiwa. Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tercatat sebesar 2,5%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2 tahun lalu saat pandemi COVID-19 melanda. Nah, bagaimana sebenarnya prospek ekonomi Kota Kediri dalam beberapa tahun ke depan? Ketika Bandara Internasional beroperasi Oktober tahun 2023. Setahun berikutnya, diperkirakan jalan tol Kertosono Kediri Tulungagung bakal segera tersambung. Juga proyek jalur Selingkar Wilis yang menghubungkan 6 kabupaten dan diwacanakan bakal terrealisasi tahun 2025. Dengan adanya Selingkar Wilis, kemudian adanya operasional bandara, kemudian adanya tol Kertosono Kediri dan Kediri Tulungagung, pasti ini akan menimbulkan efek ekonomi yang sangat besar. Nah, di sini Kota Kediri itu memang harus siap dalam hal menerima, menjemput atau memanfaatkan momen ini. Nah, pasti di sini untuk efek daripada proyek-proyek besar ini pasti ekonomi. Nah, ekonomi di mana di berbagai sektor itu pasti akan tumbuh. Nah, di sini kita harus siap sebagai dari pemerintah, dari masyarakat, dari elemen masyarakat apapun, swasta, itu memang harus siap untuk menerima ini dan harus memanfaatkan. Sehingga perekonomian di Kota Kediri ini akan nanti insya Allah sangat pesat kalau dengan adanya proyek besar seperti ini. Menurut hemat saya ya, akan bisa memberikan multiplier efek ya di dalam pengembangan ekonomi Kota Kediri itu sendiri. Kita tahu selama ini Kota Kediri sudah memiliki ikon industri, industri rokok ya, dan juga tentunya industri pendukung yang lainnya. Nah, tentunya dengan adanya proyek-proyek yang tadi disebutkan, itu akan semakin mendukung terlaksananya kegiatan ekonomi yang nanti bisa menciptakan baik dari sisi demand maupun dari sisi supply. Jadi menurut saya keuntungannya adalah itu bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan tentunya juga akan meningkatkan keterserapan lapangan pekerjaan dan juga pendapatan masyarakat. Bila diperkirakan akan terjadi lonjakan ekonomi yang besar, sudah siapkah pemerintah Kota Kediri, terutama dengan perencanaan tata kota?
kami memposisikan diri sebagai kota hub ya. Jadi yang kalau tadinya Kota Kediri itu adalah termasuk salah satunya ingin memiliki pariwisata, tapi ternyata setelah kita gali, ternyata di Kediri bukan pariwisata tapi penyangga pariwisata. Nah, sehingga yang tadinya Kota Kediri menjadi kota wisata, industri, lalu jasa dan perdagangan, kita repositioning menjadi kota industri, yaitu karena ada industri rokok, gudang garam, dan perusahaan gula, pabrik gula, lalu juga jasa dan perdagangan, serta sekarang ini yang pariwisata ini kita rubah menjadi pendidikan. Nah, jadi kita punya beberapa sektor yang akan kita inikan, yaitu sektor barunya adalah pendidikan. Di proyek strategis nasional, Kota Kediri juga direncanakan bakal dilalui jalan tol yang melewati wilayah barat Sungai Brantas di Kecamatan Mojoroto. Sebenarnya kita karena nanti akan dilewatin jalan tol, nah tanah-tanah yang kita milikin yang dilewatin jalan tol itu nanti kita akan minta tanah yang bisa menjadi satu gitu ya. Nanti kita akan buat seperti mungkin distrik bisnis gitu ya, atau bisnis distrik lah seperti itu. Jadi kita pengen punya satu kawasan yang benar-benar bisa menampung semuanya, jadi seperti blok gitu ya, satu blok itu untuk itu. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebenarnya harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang baik, karena pelaku dari kemajuan pembangunan tersebut adalah masyarakat. Kesiapan masyarakat itu sendiri untuk bisa menjadi bagian terpenting di dalam pembangunan wilayah baru itu. Jangan sampai nanti kemajuannya justru dinikmati oleh orang-orang dari luar Kota Kediri. Ini kan menjadi masalah. Tentunya ini bisa dilakukan dengan apa? Ya, peningkatan kualitas SDM manusia, supaya SDM-nya semakin terampil sehingga dia bisa berpartisipasi di dalam pengembangan pembangunan yang baru nanti ada di Kota Kediri itu. Kami sadar bahwa menjadi kota hub itu membutuhkan SDM yang sangat yang lebih tinggi lah, yang unggul lah, kira-kira seperti itu. Maka dari itu kami menjamin bahwa pendidikan di Kota Kediri memang harus bagus, dan kami menyiapkan dari beberapa tahun ya, mungkin sudah 6 tahun atau 7 tahun ini kami punya namanya English Massive. English Massive itu mengajarkan bahasa Inggris dengan conversation. Jadi itu juga nanti sangat dibutuhkan sekali di era ke depan gitu. Tapi terkadang kemajuan dari pembangunan itu seperti dua sisi mata uang. Ada dampak positif dan juga negatif. Yang juga perlu diperhatikan di dalam pembangunan itu adalah keseimbangan lingkungan juga itu loh, kelestarian lingkungan juga. Sehingga bagaimana sebuah proyek itu bisa berjalan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, karena lingkungan itu adalah daya dukung terhadap keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri. Jadi ada istilahnya positifnya, tapi juga kita bisa meminimalkan dampak negatifnya kalau kita sudah siap dengan skema pembangunan itu. Jadi, apakah Kota Kediri sudah benar-benar siap dengan perubahan itu? Ya, kalau sangat siap itu relatif, tapi setidaknya kita sudah bergerak duluan, paling enggak seperti itu. Kita bergerak untuk pendidikan, kesehatan, itu sudah kita siapkan. Tapi apakah cukup? Ya tentu nggak cukup, karena zamannya berubah-ubah terus, jadi kita juga harus mudah menyesuaikan diri, adaptasi, kira-kira begitu. Dulu pernah banyak yang menyarankan kepada saya,
kita mesti punya gudang, kita mesti punya ini, kita mesti punya kawasan industri, tapi saya kira enggak, kita akan bergeraknya ke arah mais saja. Sebenarnya, siap atau tidak, perubahan di Kota Kediri sudah pasti terjadi nanti. Tinggal bagaimana pemerintah dan seluruh elemen masyarakat saling bahu-membahu untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu